Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kita belajar bersama-sama, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam kegiatan kita ini, dengan kita berharap semoga apa yang kita kerjakan mendapat pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih berlanjut di ilmu faraidnya. Dan insyaallah PDF dari kitabnya sudah kita share. Insyaallah lebih mudah dipahami. Nanti kita belajar bersama-sama berkaitan dengan ilmu faraid ini. Bapak dan Ibu sekalian, di pertemuan kemarin kita sudah belajar bersama-sama tentang rukun, syarat, ya. Terus yang mendapatkan warisan, ahlul waris, ya. Kemarin terakhir di sebab pewarisan ada 3, yaitu nasab, baik itu yang usul, furuk dan hawasyi, baik itu pernikahan, kemudian wala, yaitu yang memperdekakan budak. Ya, kemarin sampai di bab yang sebab-sebab mendapatkan harta waris. Kemudian ada pertanyaan menikahkan 2 saudara, ya, 2 saudara perempuan dalam satu tidak diperbolehkan. Kemudian juga ada yang pertanyaan kemarin apa? Susu yang dimasukkan botol itu bisa menyebabkan saudara sepersusuan. Dengan syarat, ada beberapa syaratnya, ya. Misalnya 5 kali ngedot, kemudian usianya di bawah 2 tahun. Ya, dimasukkan asinya itu dimasukkan sedotan, itu bisa menyebabkan. Hukumnya sepakat ulama ini, Pak, sama dengan ini. Kemudian tentang pernikahan yang berkaitan dengan talak kemarin, jika talaknya raj'i, kemudian di dalam masa iddah ada suami istri meninggal, apakah mewarisi harta tersebut? Mewarisi, ya. Jika talaknya raj'i,
yang memungkinkan suami istri yang cerai itu ya talak itu kembali lagi, rujuk lagi, kemudian di masa iddah kok ada salah satu yang meninggal, ya, maka ulama bersepakat yang hidup memiliki hak pewarisan. Ini hati-hati, terkadang dalam masa perceraian atau talak ini ada unsur irinya atau ada unsur jahatnya barangkali dari pihak yang hidup yang mempunyai ya atau yang sudah meninggal dari keluarganya ingin menguasai hartanya tersebut. Kemudian yang kedua, jika talaknya rajhi hingga selesai masa iddahnya, artinya masa iddah 3 kali haid itu suami istri salah satunya wafat, itu tidak akan memiliki hak pewarisan meskipun belum diputuskan, ya, artinya pengadilan agama belum memutuskannya. Tapi kalau dalam hitungan masa iddahnya sudah selesai, kemudian salah satu sudah meninggal, tidak mendapatkan hak pewarisan. Terkadang kan pengadilan agama prosesnya lama, ya, atau karena nggak lapor ke pengadilan agama, terkadang juga tidak diurus perceraiannya. Talak rajhi, ya, talak ba'in, talak yang ketiga, cerai yang ketiga. Jika salah satu dari suami istri wafat, maka ulama sepakat yang masih hidup tidak memiliki hak pewarisan. Ini talak ba'in. Ini sedangkan sekarang banyak masalah, ya. Di Sidoarjo itu kalau saya lewat di pengadilan agama itu banyak mobil-mobil yang ada di parkir di depannya itu. Indikasinya apa berarti Bapak-Ibu sekalian? Iya, banyak yang menuntut cerai atau diceraikan. Iya, banyaknya adalah menuntut, ya. Ini berarti sebuah musibah buat kita semuanya. Kemudian yang keempat, kondisinya jika tatkala ada talak ba'in di saat suami sakit atau menjelang wafat, dugaan kuat karena ingin menghilangkan hak waris istrinya, maka sah talaknya tetapi istri tetap mendapatkan hak pewarisan. Ini sudah kita baca kemarin, ya. Yang sepuh barangkali sudah indikasi kelihatannya saya meninggal, ya, dalam waktu dekat ini. Kemudian ingin menghilangkan hak pewarisan istrinya, kemudian ditalak, maka istrinya tetap mendapatkan hak pewarisan. Jika nikahnya dinyatakan fasakh, dibatalkan, maka tidak ada hak saling mewarisi. Contohnya menikahi anak, ya, saudara bersusuan dan seterusnya. Wala adalah yang memerdekakan orang lain. Kemudian kita masuk ke penghalang-penghalang pewarisan Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya ada aplikasi yang mudah yang sudah Pak Husen download, ya, dari aplikasi di Play Store. Itu sangat mudah sekali dan memudahkan kita untuk menghitung pewarisan. Adapun nanti kita belajar ini supaya kita lebih mengenal tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu waris, ya. Sekarang kan aplikasi banyak dan itu memudahkan kita semua untuk mencarinya. Bapak dan Ibu sekalian, penghalang-penghalang pewarisan dalam bahasa Arabnya adalah wawani'ul irthi. Mawani itu dari mani. Mani itu adalah penghalang. Jamaknya adalah mawani'u. Al-irthi, harta waris. Pewarisan bisa terhalang atau diharamkan apabila terdapat penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian, sifat yang ada pada waris. Sifatnya, nanti kita jelaskan sifatnya berapa. Kemudian yang kedua adalah hajib atau hijab penghalang, ya. Untuk sifat yang ada pada waris itu ada 3, ada 2, ya. Penghalang ini ada 3, 2 penghalang. Yang pertama adalah sifat pada waris, kemudian hajib karena waris lain.
Bisa dipahami muncul ya? Bapak yang di belakang kelihatan Pak Didik? Ketinggalan apa buatan Pak Didik? Buatan ketinggalan? Nggih. Ibu-ibu pripun? Mirsani napa buatan? Jelas nggih? Oh nggih, saking PDF nggih, mau di-share. Dari sini, dari diagram ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ternyata harta warisan itu bisa hilang dari diri kita atau dari ahli waris dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah dari sifat pada ahli warisnya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah hajib karena waris lain, adanya penghalang waris yang lebih hak, ya. Misalnya cucu bisa terhalang karena ada bapaknya laki-laki dan seterusnya. Itu namanya sifat penghalang. Kalau dilihat dari sifat pada waris, yang bisa menghalangi seseorang tidak mendapatkan harta waris yang pertama adalah karena perbedaan agama. Perbedaan agama. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua pembunuhan. Yang ketiga perbudakan. Berarti ini kita bisa memahami harta waris itu bisa tidak didapatkan oleh seorang karena perbedaan agama, kemudian pembunuhan dan perbudakan. Adapun sifat penghalang yang kedua adalah hajib karena waris lain, itu bisa penghalangnya dihalangi secara keseluruhan, tidak mendapatkan sama sekali atau sebagian. Makanya di sini hirman keseluruhan dan nukson itu sebagian. Kita lihat dari dalilnya Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ini ada poin yang penting. Perbedaan agama antara muwaris. Muwaris itu berarti apa? Muwaris itu orang yang mewarisi atau yang diwarisi? Orang yang meninggal, ya. Perbedaan agama antara muwaris dan waris. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dari Usama bin Zaid, la yarithul muslimul kafiro wala yarisul kafirul muslimah. Ini bagi kita yang mungkin ada riwayat orang tuanya non muslim barangkali seperti itu, kemudian kita hijrah, kita bisa belajar dari sini. Seorang muslim tidaklah mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidaklah mewarisi orang muslim. Penjelasannya ini ada ijma, nanti ada pendapat jumhur. Orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Maksudnya paham Bapak Ibu sekalian? Ini adalah ijma ulama. Orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Pripun penjelasannya pun. Orang kafir itu berarti tidak mendapatkan harta dari seorang muslim. Itu ijma ulama. Berarti kalau ada bapaknya muslim, anaknya kok pindah agama menjadi non muslim, berarti anaknya tidak mendapatkan waris. Itu ijma ulama. Ulama bersepakat semuanya. Ya.
Kemudian sedangkan seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Anaknya muslim, bapaknya kafir. Ini adalah jumhur ulama. Berarti ada ulama yang sebagian berpendapat kalau anaknya muslim, orang tuanya kafir, itu masih mendapatkan warisan. Nanti bisa dipahami ya. Nanti kita baca penjelasannya. Berarti kita yang paling aman sudah ngikuti ini aja ya. Kalau sudah ada ijma sama jumhur, ikuti ini. Itu bagi kita yang masih thalabul ilmi ya, tulab ya, bukan tulab ya. Tulab itu berarti masih pembelajar yang sangat-sangat jauh dari ini ya, itu ikuti ini ya. Ada ijma, ada jumhur, itu lebih aman. Berarti kalau orang anaknya kafir, bapaknya muslim, sepakat ulama tidak, anak tersebut tidak mewarisi. Orang kafir tersebut tidak mewarisi. Kalau ada seorang anak muslim, kemudian bapaknya kafir, ya juga jumhur tidak mewarisi. Ya. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian ada penjelasan dari mazhab Hanabilah mengecualikan 3 keadaan terkait hal ini, yaitu yang pertama, seorang muslim yang memerdekakan budak yang kafir. Seorang muslim yang memerdekakan budak yang kafir. Kan tadi orang muslim dan kafir kan ya. Itu bisa anak, bisa yang memerdekakan budak. Apabila budak merdeka yang kafir itu wafat dalam keadaan kafir, maka pemerdekanya mendapatkan hak waris. Ini menurut mazhab Hanabilah. Hal ini berdasarkan keumuman hadis Nabi Muhammad SAW, innamal wala'u liman a'taqa, bahwasanya hak wala yang memerdeka itu bagi yang memerdekakannya. Saya dipahami Bapak dan sekalian? Seorang muslim, Pak Raya, Pak Surya, kemudian kan ada mungkin di zaman dulu ya, kaya, kemudian melihat di depan rumahnya ada budak, ya, ternyata budaknya itu budak kafir. Kemudian Pak Raya, Surya ini melihat pengen memerdekakan budak tersebut, dan dilalahnya budak tersebut meninggal, kemudian meninggal dunia. Maka di sini pendapatnya adalah berhak mendapatkan warisan tersebut. Bagi yang memerdekakan budak, di sini contohnya adalah Pak Surya. Ini menurut mazhab Hanabilah. Yang kedua, apabila kerabat mewaris masuk Islam, ya, ada saudaranya ya masuk Islam, sebelum pembagian harta warisan, maka mereka mendapatkan hak pewarisan. Contohnya paman saya, agamanya non muslim, kemudian ada dari ahli warisnya ya, atau kerabatnya, atau saudaranya yang awalnya non muslim pindah agama menjadi muslim, maka mendapatkan harta waris. Bisa dibayangkan Bapak dan sekalian? Bisa ya? Ini kemudian yang ketiga Bapak dan sekalian, istri kitabiah dari ahlul kitab boleh kan ya, dapat mencari istri dari ahlul kitab apabila masuk Islam saat masa iddah,
Sedangkan suaminya muslim wafat, maka ia mendapatkan hak pewarisan. Ini kelihatannya ilmu yang lama ya, tapi nanti kita bisa mengambil faedah pelajaran dari betapa mulianya agama Islam ini. Ini berkaitan dengan harta pewarisan. Ini berarti yang pertama tadi madzhab Hanabilah ya, 3 keadaan. Yang pertama adalah apabila seorang pemerdeka budak, seorang muslim, kemudian budaknya kafir, apabila budaknya meninggal dunia meninggalkan harta, maka yang memerdekakan mendapat hak waris. Yang kedua, apabila kerabat mewaris itu masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka mereka mendapatkan hak waris. Kemudian apabila istri itu dari ahlul kitab kemudian masuk Islam saat masa iddah, sedangkan suaminya meninggal dunia, maka tetap mendapatkan hak waris. Itu yang berkaitan dengan perbedaan agama. Kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan waris yang murtad? Bagaimana dengan waris yang murtad? Ini pertanyaan kan kadang ada Bapak dan sekalian, apalagi nanti di masa-masa ya ke depan barangkali seperti itu dengan banyak permasalahan ya, orang mungkin ada banyak ujian cobaan, kemudian ada saudara atau waris, ahli waris yang murtad, maka tentunya ditegakkan hujah dulu Bapak dan sekalian, dan diminta bertobat. Ini ditegakkan hujah dan diminta untuk bertobat. Ini masya Allah ya, faedahnya. Ada orang yang murtad Bapak dan sekalian, pada saat ahli waris situ masih sebenarnya masuk dalam ahli waris, karena kalau dalam agama Islam dia mendapatkan hak waris, tapi kita kadang mengetahui dia murtad. Di sini hikmahnya kita tidak langsung serta-merta menghukumi dia murtad, tapi diapakan dulu Bapak dan sekalian? Iya, disuruh, diminta untuk bertobat dulu. Masya Allah ya. Ini keindahan Islam, berarti tidak serta-merta langsung menghukumi murtad. Ya, sehingga kalau nanti jelas, oh ternyata orang ini tidak mau bertobat dan tidak mau kembali ke agama Islam, maka ulama atau pemerintah memutuskan bahwa orang tersebut sudah keluar dari agama Islam atau murtad, maka warisan tidak mendapatkannya. Maka ia tidak mewarisi dan tidak pula mewariskan, dan hartanya milik Baitul Mal. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Berarti poinnya tadi untuk yang berbeda agama, orang muslim apa Pak? Orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang muslim. Orang muslim bisa mewarisi harta dari menurut jumhur? Iya. Iya. Ini nggak bisa merah putih ya. Ijma ulama, orang kafir tidak mewarisi harta seorang muslim. Kemudian seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Pokoknya seperti itu ya. Inti dari yang menghalangi dari perbedaan agama. Berarti keduanya tidak bisa mewarisi. Walaupun ada perbedaan pendapat dari sebagian ulama.
Walaupun nanti ada yang membolehkan mewarisi. Kemudian pembunuhan mewaris dan waris. Yang pertama tadi karena perbedaan agama, kemudian karena pembunuhan mewaris oleh waris. Pembunuhan di sini maksudnya tidak hanya sekedar membunuh, tapi ingin menghilangkan nyawa dari jasad seorang untuk memperoleh harta dari warisan tersebut. Ya, misalnya kan anak ya, zaman sekarang itu kan aneh-aneh ya, dibangunkan karena tidak diizinkan main HP, ibunya dibunuh, ya, dan seterusnya. Banyak kejadian seperti itu. Ya. Makanya emosional dan seterusnya adalah menjadi sumber kekacauan, ya. Membunuh di sini tidaklah ya hanya sekedar menghilangkan saja, tapi ada maksud, ya, orang itu memperoleh harta dari ahli warisnya, ya, dari mewarisnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, laisa lil qatili syai'un, tidak ada bagian sedikit pun dari harta warisan bagi pembunuh. Wa illam yakun lahu warisun fawarisuhu aqrabun nasi ilaihi. Dan apabila yang dibunuh tidak memiliki pewaris, maka yang menjadi pewarisnya adalah orang yang terdekat hubungannya dengan waris. Wala yarisul qatilu syai'an, dan tidaklah pembunuh mewarisi sedikit pun dari yang dibunuh. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Barangkali ada kejadian seperti ini, makanya yang membunuh tidak boleh mewarisi harta warisnya. Dengan apabila tujuannya memang ingin membunuh ahli waris, yaitu orang yang mewarisi. Kira-kira ada tidak Bapak sekalian? Ya, bisa juga ada, karena ini Rasulullah menyampaikan seperti ini. Ada kejadian yang berlangsung seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah perbudakan. Ini karena perbudakan. Perbudakan. Status budak pada seseorang menghalangi hak pewarisan bagi warisnya. Karena budak dan hartanya adalah milik tuan atau majikannya. Harta budak miliknya sinten? Miliknya majikannya yang memperdekakan budak tersebut. Ya, yang memiliki budak tersebut, ya. Harta budak itu dimiliki oleh tuannya, majikannya. Berbeda budak dan di sini pembantu, ya. Jangan dianggap pembantu itu budak, ya. Jangan dianggap pembantu itu budak, ya. Nanti kita kadang punya pembantu dianggap itu adalah budak kita, ya. Makanya ini berbeda. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtagha nakhlan ba'da an tuwarisa tu'abbara fasamaratuha lilladhi ba'aha ila an yastarital mubta'u wa min taba'a abdan." Famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yastarital mubta'u. Barang siapa yang menjual pohon kurma setelah berbuah, maka buahnya adalah milik penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya. Dan barang siapa yang menjual seorang budak, maka harta budak tersebut milik penjualnya kecuali pembeli mensyaratkannya. Ya. Bisa dipahami, ya? Kelihatannya agak pusing, ya.
Tapi dari diagram tadi mudah dipahami ya. Pokoknya intinya dari perbedaan agama itu menghalangi harta waris. Yang kemudian yang kedua adalah pembunuhan, ya karena ingin mendapatkan harta warisan tersebut. Yang ketiga adalah perbudakan. Ya. Perbudakan di sini karena keyakinan ya secara hukum bahwa hartanya budak milik majikannya, milik tuannya. Karena harta budak adalah milik tuannya, maka ia tidak mewariskan dan tidak pula mewarisi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-wala'u luhmatun ka luhmatin nasab, la tuba'u wa la tuhabu." Ya. Pertalian wala itu seperti pertalian nasab, tidak bisa dijual dan tidak pula bisa dihadiahkan. Insyaallah ya. Ada pertanyaan Bapak dan sekalian? Betul-betul ya. Mudahnya tadi kita belajar dari diagram ini saja, ya, dari diagram yang sudah ditulis oleh penulisnya. Ya, dari sini kita mudah pahami. Ya. Adapun pendapat-pendapat yang lainnya dengan cara global tadi. Makanya kita harus ya, senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terjadi hal yang seperti ini, perbedaan agama. Ya. Mungkin bagi kita yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam istiqomah itu mudah, tapi ada sebagian saudara kita yang kita tidak tahu ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memalingkan hidayah itu pada kemaksiatan. Ya, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita dan Islam ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu-ibu kalau jenengan tahu dunia luar itu, ya, maksudnya kalau sering keliling itu barangkali miris ibu. Ya, kaitan dengan wanita-wanita di luar itu yang anak-anak mahasiswa itu Pak, bahasanya miso itu biasa manggil temannya. Ya. Manggil temannya itu dengan bahasa, maksudnya bahasa-bahasa yang gaul tuh loh. Itu udah biasa, itu mahasiswa yang di universitas terkenal di Malang sini itu. Ngobrol itu manggilnya dengan bahasa-bahasa mereka teman ya. Itu seperti itu. Makanya kita bersyukur Bapak dan sekalian, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita pergi ke masjid, kita mengenal sunnah, berada dalam Islam ini ya. Pokoknya kalau melihat itu banyak bersyukur, ya. Apalagi kalau kita anak-anak kita nakal nggak seberapa, jangan suka marahi barang itu, ya. Masih bersyukur. Kalau sudah seperti itu, kita ya masih akan banyak bersedihnya nanti. Pak Didik, bagi Adan saat ini. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebentar kita lanjutkan. Ya, kita Bapak Ibu sekalian tadi benar-benar kita harus banyak bersyukur ya. Kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan keadaan Islam. Walaupun terkadang mungkin bagi sebagian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang itu tidak kita inginkan. Ya. Makanya banyak-banyak bersyukur. Kemudian pembunuhan juga ya, yang mana itu adalah ya, menjadi penghalang harta warisan. Ya, makanya kenapa sekarang banyak kali-kali di Malang itu ya, banyak dikasih nopo. Suhat tuh dikasih pagar ya. Terus Sangar kemarin saya lewat Sangar juga dikasih pagar. Ya. Yang sebelumnya kan nggak dipagar Bapak sekalian ya. Ternyata sekarang udah banyak sungai yang dikasih pagar ya. Ini berarti sudah menunjukkan sesuatu yang tidak baik-baik saja pada mental anak-anak sekarang ini. Kemudian perbudakan.
Dan kita lanjutkan sedikit Bapak-Ibu sekalian untuk penghalang hajib. Al-hajbu bisyakhsi. Al-hajb itu penghalang, syakhsun itu artinya orang lain maksudnya gitu. Atau orang waris lain, ahli waris lainnya. Yang termasuk penghalang pewaris lain dari sifat ahli waris tadi, sifat karena pembunuhan, murtad dan perbudakan, maka ada penghalang yang selanjutnya itu karena adanya waris lain yang syarat-syarat memiliki kedekatan yang melebihi dari yang lainnya. Itu bisa mengurangi atau menghalangi ya seseorang mendapatkan warisan. Dan di sini dibagi dua. Apabila itu secara total menghalangi seseorang, maka dinamakan hirman. Ya. Hajib hirman yang artinya adalah keseluruhan. Misalnya cucu laki-laki itu terhalangi oleh anak laki-laki dari mewarisnya. Berarti itu masuk namanya hajib hirman, ya, dihalangi secara keseluruhan. Dan bisa juga penghalangnya itu nukson. Nukson itu nakoso, ya, sebagian. Nukson yang semestinya waris mendapatkan banyak harta waris, namun karena ada waris lain sehingga berkuranglah jatahnya. Berkuranglah jatahnya. Misalnya di sini suami akan mendapatkan hak pewarisan setengah, ya. Itu bisa menjadi seperempat lantaran ada anak dari istri. Berarti tadi ada hajib nuksonnya. Siapa hajib nuksonnya? Anak dari istri itu. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan dibahas pada pembelajaran yaitu berkaitan dengan hajib, itu penghalang dalam harta warisan. Pokoknya sudah bisa dipahami bahwa hari ini kita belajar berkaitan dengan penghalang dalam waris. Yang pertama apa tadi? Sifat, ya, sifat penghalangnya yang ada 3, yaitu perbedaan agama, kemudian pembunuhan, yang ketiga perbudakan, kemudian hajib. Ada berapa hajib? 2. Yang pertama hajib apa? Hirman, artinya apa? Keseluruhan. Yang kedua hajib nukson, yang artinya sebagian. Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi sebenarnya saya mau membuat soal nanti, ya, biar buat evaluasi. Kalau kita melanjutkan sedikit Bapak dan Ibu, ahli waris ini sebenarnya sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya. Yang masih ingat Bapak dan Ibu sekalian? Poin yang selanjutnya adalah ahli waris. Sudah kita pelajari, ya. Sudah, ya? Sudah kita pelajari? Ya. Ahli waris kalau mudahnya kan ada itu dari perempuan, ada laki-laki. Kalau dari laki-laki itu ada 15 yang berhak mendapatkan, dari perempuan ada 10. Ya. Dari laki-laki pinten? 15. Perempuan pinten? 10. Yang pertama, kalau dari laki-laki, Bapak Ibu sekalian, yang berhak mendapatkan adalah anak laki-laki kandung mayit. Anak laki-laki dari si mayit. Ini sudah kita baca, kita ulangi saja. Kemudian cucu dari anak laki-laki mayit. Cucu dari anak laki-laki mayit. Dan terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian bapak mayit.
Kemudian bapaknya bapak berarti kakek, dan terus ke atas. Kemudian menyamping ada saudara sekandung mayit. Saudara sekandung mayit. Kemudian ada saudara sebapak mayit. Ini bisa kita pahami ya. Sekandung itu berarti bapak ibunya masih ada, ya, artinya masih satu bapak ibu. Kemudian saudara sebapak ya mayit. Kemudian saudara seibu mayit. Bapaknya mungkin beda, ibunya satu ya. Kemudian anak saudara sekandung. Anak saudara sekandung berarti dari jalur laki-laki ya. Anak saudara sekandung, keponakan, dan terus ke bawah dari jalur laki-laki. Kemudian anak saudara sebapak, ya keponakan juga tapi sebapak, terus ke bawah. Saudara bapak sekandung, paman ya. Kemudian saudara bapak sebapak, paman juga ya. Saudara bapak sekandung, saudara bapak sebapak. Bisa dipahami Bapak Presiden? Bisa ya, insyaallah bisa ya. Nanti bisa dipelajari sendiri lagi ya. Kemudian anak paman sekandung, sepupu mayit, terus ke bawah. Ini laki-laki ya. Anak paman sekandung. Anak paman sebapak, sepupu tapi yang dari bapaknya ya, satu bapak. Kemudian suami mayit, dan yang terakhir dari laki-laki adalah pemerdeka budaknya ya, pemerdeka budak. Nah, itu kalau dilihat dari ahli waris yang laki-laki. Kemudian kalau dari ahli waris perempuan itu ada 10. Yang pertama adalah anak perempuan mayit, ya, anak perempuan kandung mayit. Kemudian turunnya adalah cucu perempuan dari jalur laki-laki, dari jalur anak laki-laki mayit ya. Itu bisa mendapatkan warisan, dan terus ke bawah. Kemudian ke atas ada ibu mayit. Kemudian ke atasnya lagi ibunya ibu, yaitu neneknya si mayit. Nenek perempuan ya. Nenek laki-laki nggak ada maksudnya. Adanya nenek perempuan ya. Ya, ibunya ibu, nenek mayit ya, dan terus ke atas. Kemudian ibunya bapak nenek mayit, ibunya bapak ya. Terus ke atas. Menyamping ada saudari sekandung mayit. Saudari sekandung mayit. Saudari sebapak mayit. Bapaknya satu, ibunya mungkin beda ya. Saudari seibu mayit, ibunya satu, bapaknya beda. Istri mayit. Kemudian yang terakhir adalah pemerdeka mewaris, yaitu pemerdeka budak ya. Itu dari kalangan perempuan ya. Nanti dibagi seperti ini Bapak tulisan. Itu di buku itu yang Bapak dan Ibu sekalian PDF bisa baca. Ini yang hijau itu tandanya mayit ya. Mayitnya di situ. Kemudian yang biru itu adalah laki-laki, dari pihak laki-laki. Kemudian yang hijau dari pihak perempuan. Oren ya, kayak oren. Hijau, biru, oren.
Nanti yang bisa baca itu dari yang tadi yang 10 dan 15 itu dibagi seperti ini. Kalau dibuat diagram seperti itu. Ya, nanti insya Allah pekan depan kita bahas berkaitan dengan diagram ini. Itu secara keseluruhan. Nanti dari kita bagi lagi secara usul dan furuknya. Usul berarti dari mayit ke atas, furuk berarti dari mayit ke bawah. Nanti kita diskusikan pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian setelah itu nanti kita bagi lagi Bapak Ibu sekalian di hawashi mayit, baik itu dari ibu, dari perempuan atau dari laki-laki, ya. Itu insya Allah kita pelajari berkaitan dengan diagram tadi pekan depan. Ya. Berarti poinnya pada malam hari ini kita belajar apa? Penghalang warisan, yang kedua ahli waris. Ya, tentang ahli waris yaitu dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi kan kalau buka Play Store nanti bisa e-waris Pak Uzan ya. Itu mudah dipahami, mudah mendapatkan jawaban. Tapi nanti kita ini perlu biar mengenal lebih dalam tentang ilmu waris. Kenapa kok seperti ini, apa saja ya pendapat dari ulama dan seterusnya. Ya. Kalau dari itu Play Store silakan download ya. Barangkali ada masalah di waris nanti bisa dimasukkan soal di situ, nanti ada jawabannya. Dan nanti kalau kurang paham bisa kita diskusikan di forum ini, insya Allah ya. Kenapa sebabnya seperti itu dan seterusnya. Oke. Berarti nanti pekan depan insya Allah kita melanjutkan kembali di pertemuan yang selanjutnya tentang pembagian tadi dalam bentuk diagram ahli waris, kemudian di pewarisan nanti kita akan mengenal farad yaitu furud, kemudian taksib dan birrohim ya. Insya Allah seperti itu. Sehingga nanti kita mengenal kenapa kok setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, dua per tiga dan seterusnya ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemahaman yang baik berkaitan agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua dengan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa melihat wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.